Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rusmaniar dengan NIM 225333613 dari kelas TI 3C. Saya akan menjelaskan materi tentang lapisan tautan data. Yang pertama, tujuan lapisan data link. Lapisan data link model OSI atau layer 2 menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan atau NIC ke kartu antarmuka jaringan. Tanpa lapisan data link, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Lapisan data link IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sub lapisan berikut, yaitu LLC dan MIC. Sub lapisan MIC menyediakan enkapsulasi data melalui pembatasan bingkai, pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Antarmuka router merangkum paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Organisasi teknik yang menentukan standar terbuka dan protokol yang berlaku pada lapisan akses jaringan meliputi IEEE, ITU, ISO, dan ANSI. Selanjutnya, topologi. Dua jenis topologi yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN adalah fisik dan logis. Lapisan data link melihat topologi logis suatu jaringan ketika mengontrol akses data ke media. Topologi logis mempengaruhi jenis framing jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Tiga jenis topologi WAN fisik yang umum adalah point-to-point, hub and spoke, dan mesh. Topologi fisik point-to-point menghubungkan langsung dua perangkat akhir atau node. Menambahkan koneksi fisik perantara mungkin tidak mengubah topologi logis. Dalam LAN multi akses, node saling terhubung menggunakan topologi star atau extended start. Dalam topologi jenis ini, node dihubungkan ke perangkat perantara pusat. Topologi LAN fisik meliputi star, extended star, bus, dan ring. Komunikasi setengah duplex bertukar data dalam satu arah pada satu waktu. Full duplex mengirim dan menerima data secara bersamaan. Dua antarmuka yang saling berhubungan harus menggunakan mode duplex yang sama, atau akan terjadi ketidakcocokan duplex yang menyebabkan ketidakefisienan dan latensi pada tautan. LAN Ethernet dan WLAN adalah contoh jaringan multi-akses. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang dapat memiliki banyak node yang mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi-akses memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama, yaitu akses berbasis pertentangan dan akses terkontrol. Dalam jaringan multi-akses berbasis contention, semua node beroperasi dalam half duplex. Ada proses jika lebih dari satu perangkat melakukan transmisi secara bersamaan. Contoh metode akses berbasis pertikaian meliputi GSMA atau CD untuk LAN Ethernet dengan topologi bus dan CSMA atau CA untuk LAN. Berikutnya, bingkai tautan data. Lapisan data link menyiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya paket IP versi 4 atau IP versi 6, untuk diangkut melintasi media lokal dengan merangkumnya dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Protokol data link bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Ada banyak protokol lapisan data link berbeda yang mendeskripsikan frame lapisan data link. Setiap jenis frame memiliki tiga bagian
bagian dasar, yaitu header, data, dan trailer. Tidak seperti protokol enkapsulasi lainnya, lapisan data link menambahkan informasi di trailer. Tidak ada satu struktur kerangka yang memenuhi kebutuhan seluruh transportasi data di semua jenis media, tergantung pada lingkungan. Jumlah informasi kontrol yang diperlukan dalam frame bervariasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan kontrol akses media dan topologi logis. Bidang bingkai meliputi tanda indikator mulai dan berhenti bingkai, pengalamatan jenis kontrol data, dan deteksi kesalahan. Lapisan data link menyediakan pengalamatan yang digunakan untuk menyangkut frame melintasi media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini adalah alamat fisik. Pengalamatan lapisan data link terkandung dalam header frame dan menentukan node tujuan frame pada jaringan lokal. Alamat lapisan data link hanya digunakan untuk pengiriman lokal. Dalam jaringan TCP atau IP, semua protokol OSI Layer 2 bekerja dengan IP di OSI Layer 3. Namun, protokol layer 2 yang digunakan bergantung pada topologi logis dan media fisik. Setiap protokol melakukan kontrol akses media untuk topologi logis. Lapisan 2 topologi logis lapisan 2 tertentu. Protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. Protokol lapisan data link meliputi Ethernet, nirkabel 802.11, PPP, HDLC, dan frame relay. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.